Hubungi The Next Tom Haye, agen PSSI beri penjelasan. Keuntungan panggil pemain abroad untuk Piala AFF 2024 bikin terharu reaksi steward Stadion GBK saat Garuda cetak gol. Supporter Belanda mulai geram dengan program naturalisasi PSSI. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Bikin terharu reaksi steward Stadion GBK saat Garuda cetak gol. Di balik laga seru dan performa ciamik timnas Indonesia kontra Arab Saudi kemarin, ada cerita haru yang terjadi di tribun penonton. Hal itu terjadi pada sosok steward yang berdiri tegap menghadap ke penonton sepanjang pertandingan. Tugas steward dalam pertandingan sepak bola adalah menjaga keselamatan dan keamanan penonton, pemain, serta semua yang hadir di stadion. Steward merupakan garda terdepan dalam memastikan kelancaran jalannya pertandingan. Pada laga timnas Indonesia melawan Arab Saudi kemarin, salah satu steward viral lantaran bertanya hangat ke seorang fotografer soal gol yang baru dicetak oleh Indonesia. Sang steward yang diketahui bernama Sunaria itu bertanya setelah tribun penonton di depannya terlihat heboh. Fotografer itu pun memberitahu jika timnas Indonesia mencetak gol. Seketika raut wajah sang steward berubah menjadi bahagia. Sontak hal itu pun mengundang reaksi beragam dari warganet tanah air. Sebab bapak-bapak steward itu tampak telah menantikan gol yang dicetak skuad Garuda, namun tidak menyaksikan langsung lantaran harus menjaga kondusivitas penonton. Namun berbicara steward, winger timnas Indonesia yakni Ragnar Oratmangun sempat menjalankan peran tersebut saat Marcelino melakukan selebrasi. Ragnar beralih tugas untuk membiarkan Marcelino menikmati selebrasinya. Dia bahkan sampai menahan rekan-rekannya seperti Tom Haye yang ingin menghampiri Marcelino. Setelah berselang beberapa detik, Ragnar kemudian memeluk Marcelino. Rafael Strijk juga langsung menggendong ex-bintang Persebaya Surabaya tersebut. Supporter Belanda mulai geram dengan program naturalisasi PSSI. Para pemain keturunan Indonesia Belanda yang dinaturalisasi terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap prestasi timnas Indonesia. Salah satunya adalah keberhasilan skuad Garuda dalam berjuang di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bukan hanya lolos pada babak ketiga, timnas Indonesia juga mampu bersaing untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026, baik secara langsung maupun melalui ronde keempat. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Itzes, Oratmangun, Haye, Verdon, dan yang lainnya memang sangat berdampak. Namun di balik euforia kemenangan timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, rupanya ada beberapa masyarakat Belanda yang mulai emosi dengan program naturalisasi timnas Indonesia ini. Mereka merasa jika skuad Merah Putih saat ini lebih seperti timnas Belanda C, karena banyaknya pemain kelahiran Belanda di dalamnya. Karena hal ini, masyarakat Belanda pun meminta agar FIFA menghapus hal ini sepenuhnya. Tentu saja ini tidak masuk akal sama sekali. Seharusnya dilarang secara hukum di seluruh dunia bagi pemain untuk bermain di negara di mana mereka tidak dilahirkan dan atau tidak tumbuh. Tulis akun @sword dikutip dari occasion.com. Terlepas dari kritikan itu, para pemain naturalisasi sejatinya bukanlah orang asing. Mereka adalah pemain yang memiliki darah keturunan Indonesia. Karena itulah mereka berhak untuk pulang ke tanah leluhurnya dan bermain untuk membela lambang Garuda di dada. Keuntungan panggil pemain abroad untuk Piala AFF 2024. Pertama, menambah kekuatan. Dipanggilnya Pratama Arhan, Asnawi, Marcelino tidak diragukan lagi punya jam terbang tinggi di level senior. Meski usia mereka terbilang masih cukup muda. Hadirnya ketiga pemain ini pun sangat berpotensi menambah kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 nanti. Asnawi dan Arhan bisa membuat pertahanan lebih kokoh. Sementara Marcelino sangat berpotensi membuat serangan timnas Indonesia lebih bertaji. Kedua, familiar dengan Piala AFF. Ketiga pemain abroad yang dipanggil Sintayong ini pun juga sangat familiar dengan Piala AFF karena sudah pernah bermain di kompetisi tersebut. Asnawi dan Arhan sudah mencicipi bermain di Piala AFF 2020 dan 2022. Sedangkan Marcelino masuk ke dalam skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Karena familiar dengan Piala AFF, maka mentalitas dan pengalaman mereka di kompetisi ini pun juga bisa membantu para pemain lain di skuad timnas Indonesia. Ketiga, peluang juara. Meski belum ada kepastian soal target yang dibebankan PSSI kepada Sintayong untuk Piala AFF 2024,
Hadirnya 3 pemain abroad berpengalaman ini bisa mendongkrak peluang juara timnas Indonesia. Arhan dan Asnawi memiliki pengalaman bermain di partai final Piala AFF 2020, sehingga mereka sudah terbiasa tentang bagaimana tekanan dan atmosfer laga tersebut. Hubungi The Next Tom Haye, agen PSSI beri penjelasan. Satu pemain keturunan berposisi sebagai gelandang tengah seperti Tom Haye dikabarkan sudah dihubungi langsung oleh agen PSSI Fardi Bahdim. Pemain keturunan yang dimaksud adalah Milian Jimenez. Selain Indonesia dan Belanda, sang pemain ternyata juga masih memiliki garis keturunan Kolombia. Pemain yang masih berusia 21 tahun ini pun kini memperkuat Albert Beka di Liga Utama Denmark. Sebelumnya, Milian Jimenez memperkuat tim akademi dari PSV Eindhoven. Di level internasional, dia pernah membela timnas Belanda U19 sebanyak 8 kali, dengan catatan 1 buah gol. Mendengar adanya potensi Milian jadi gelandang yang bagus, PSSI pun langsung menghubungi sang pemain. Hal itu bisa berpotensi untuk memperdalam kekuatan timnas Indonesia di lini tengah. Pasalnya lini tengah timnas Indonesia masih belum menemukan sosok yang sepadan dengan Tom Haye. Namun setelah dihubungi oleh Fardi Bahdim, Milian ternyata tak bisa dinaturalisasi. Karena ia keturunan Indonesia diwarisi oleh buyutnya. Jika menilik peraturan FIFA, maka gelandang asal Albert Beka itu tak bisa pindah federasi dari KNVB ke PSSI. Kendati demikian, bukan PSSI namanya, jika tidak memberi kejutan seperti halnya proses naturalisasi Martin Paes, dan juga naturalisasi kilat seperti Misilgers, Eliano, serta Kevin Dix. Sebagai informasi, PSSI kini memang gencar memburu pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Tujuannya adalah untuk memperkuat pasukan Garuda agar bisa melesat di